Pernah nggak sih kalian ngerencanain malam minggu? Apalagi buat yang jomblo. Rencananya biasanya kompleks banget. Pertama ngechat gebetan, nanya, lagi apa? Kalau dibalesnya cepet, ada harapan. Kalau dibalesnya 2 jam kemudian dengan jawaban elemaken, ya udah, nasib. Terus mikirin mau nonton film apa, nyari rekomendasi, baca review. Malah ketiduran, bangun-bangun udah hari Minggu. Gagal total. Semua rencana itu, dari mulai ngechat sampai milih film, sebenarnya adalah sebuah sistem. Sistem rumit yang tujuannya cuma satu, biar malam Minggu nggak kerasa sepi kayak kuburan. Selamat datang di dunia pemodelan dan simulasi, kawan. Dunia yang ternyata lebih dekat sama kita daripada gebetan yang balas chatnya singkat. Proses belajar di kelas itu sebuah sistem. Dosen, input materi. Mahasiswa, proses belajar. Nilai di akhir semester jadi outputnya. Kalau outputnya C, jangan langsung nyalahin dosen. Mungkin pas dosen ngejelasin kita malah asyik nge-scroll timeline media sosial atau mikirin kapan cicilan motor lunas. Mari kita ambil contoh lain yang lebih universal. Sistem lalu lintas. Lampu merah, lampu hijau, zebra cross, polisi yang kadang muncul kadang ngilang. Emak-emak naik motor sein kiri tapi belok ke kanan. Semuanya bagian dari sistem raksasa, mindahin orang dari titik A ke titik B tanpa adu bumper. Kalau satu lampu merah rusak, macetnya bisa sampai ke kecamatan sebelah. Ini bukti betapa rapuhnya sebuah sistem. Satu elemen error, seluruh sistem bisa berantakan, mirip kayak hubungan percintaan. Satu kebohongan kecil terungkap, bisa merusak kepercayaan bertahun-tahun. Bahkan, tubuh kita sendiri adalah sistem paling canggih. Bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa kita sadari. Mengerti sistem bikin kita pengamat yang lebih jeli. Kita nggak lagi cuma lihat permukaan, tapi juga mekanisme di baliknya. Dan itu, teman-teman, adalah skill yang mahal harganya. Nah, setelah kita tahu apa itu sistem, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mempelajarinya? Kan nggak mungkin kita bongkar pasang sistem lalu lintas beneran cuma buat eksperimen. Bisa-bisa kita yang malah dibongkar pasang sama warga sekampung. Disinilah pemodelan masuk sebagai pahlawan. Pemodelan itu, gampangnya, adalah seni menyederhanakan sesuatu yang rumit. Kita bikin versi mini atau tiruan dari sistem nyata. Tujuannya, biar kita bisa ngoprek sistem itu tanpa harus merusak versi aslinya. Mirip kayak main game simulasi kota, kita bisa bangun gedung, hancurin, bangun lagi, tanpa harus takut di demo warga beneran. Coba bayangin kamu mau ngejelasin cara kerja sistem percintaan ke temanmu yang baru putus. Kamu nggak mungkin kan nyuruh dia pacaran lagi buat bahan percobaan? Yang ada kamu malah digaplok. Sebaliknya, kamu mungkin bakal ngegambar diagram alur. Mulai dari kenalan, terus ada panah ke PDKT, diterima atau ditolak. Kalau diterima, lanjut ke pacaran. Kalau ditolak, balik lagi ke kenalan dengan target baru. Diagram yang kamu gambar itu, itulah sebuah model. Model sederhana dari sistem percintaan yang super kompleks. Model ini membantu temanmu memahami prosesnya tanpa harus merasakan sakit hatinya. Ya lagi. Tujuan utama pemodelan itu ada beberapa. Pertama, untuk memahami. Dengan membuat model, kita dipaksa untuk mikirin elemen apa aja yang penting dan gimana mereka saling berhubungan. Kedua, untuk komunikasi. Jauh lebih gampang ngejelasin sesuatu pakai gambar atau model daripada cuma pakai kata-kata. Kalau pemodelan itu ibarat bikin papan permainannya, maka simulasi adalah cara kita memainkan permainan itu. Simulasi adalah proses menjalankan model kita seiring waktu untuk melihat perilakunya. Ingat model sistem percintaan tadi? Simulasinya adalah ketika kamu mulai berandai-andai. Si Miko kenalan sama 10 cewek. Menurut data, peluang diterima setelah PDKT itu 20%. Berarti, dari 10 cewek kemungkinan besar Miko bakal jadian sama 2 cewek. Proses menjalankan dan berandai-andai dengan data itulah yang disebut simulasi. Kita seolah-olah memutar film dari skenario yang kita buat. Sekarang, ayo kita ngomongin sesuatu yang mungkin nggak kepikiran sama kalian. Pertanian. Dengar kata pertanian, bayangan kita mungkin langsung ke Pak Tani pakai caping di tengah sawah, bawa cangkul. Di era teknologi industri pertanian agritech, mereka nggak cuma ngandelin ilmu turun-temurun atau perasaan, tapi mereka pakai teknologi buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Pemodelan dan simulasi jadi senjata rahasia mereka buat ningkatin hasil panen dan ngurangin risiko gagal panen. Gimana caranya? Pertama, mereka bisa bikin model pertumbuhan tanaman. Model ini memperhitungkan banyak faktor jenis tanah, jumlah sinar matahari, curah hujan, suhu udara, dan jenis pupuk yang dipakai. Dengan model ini, petani bisa menjalankan simulasi.
Apa yang terjadi kalau saya kasih pupuk X sebanyak W kilogram di minggu ketiga? Berapa perkiraan hasil panennya? Mereka bisa mencoba berbagai kombinasi perlakuan di komputer sebelum benar-benar menerapkannya di lahan. Contoh lain yang sangat penting adalah simulasi sistem irigasi. Air adalah sumber daya yang krusial sekaligus mahal. Memberi air terlalu sedikit, tanaman bisa mati kekeringan. Memberi air terlalu banyak, selain boros juga bisa menyebabkan akar busuk dan penyakit. Petani modern bisa menggunakan model hidrologi lahan mereka. Lalu, mereka menjalankan simulasi untuk menentukan jadwal penyiraman dan volume penyiraman yang paling efisien. Kapan waktu terbaik untuk menyiram? Berapa banyak air yang dibutuhkan agar sampai ke akar tanpa banyak yang menguap? Jawabannya ada di simulasi, bukan lagi cuma kira-kira. Selain itu, simulasi juga dipakai buat manajemen risiko hama dan penyakit. Petani bisa pakai model penyebaran hama berdasarkan data cuaca. Mereka bisa mensimulasikan jika suhu naik 2 derajat minggu depan, seberapa cepat hama akan menyebar. Dengan informasi ini, mereka bisa melakukan tindakan pencegahan yang tepat sasaran, bukan asal semprot pestisida ke seluruh lahan yang bisa merusak lingkungan dan kesehatan. Jadi, teknologi pemodelan dan simulasi ini membantu pertanian jadi lebih presisi, efisien, dan berkelanjutan. Petani nggak lagi cuma jadi pekerja kasar, tapi juga seorang manajer sistem yang canggih. Gimana? Mulai tertarik? Kelihatannya memang rumit, tapi sebenarnya langkah-langkah dasarnya cukup logis kok. Anggap aja kamu mau bikin model dan simulasi buat masalah klasik mahasiswa, ngatur uang bulanan biar nggak habis di minggu kedua. Pertama, langkah paling awal adalah mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan. Masalahnya, uang sering habis sebelum akhir bulan. Tujuannya, mencari strategi pengeluaran agar uang cukup sampai kiriman berikutnya datang. Langkah kedua adalah mengumpulkan data dan mengidentifikasi komponen sistem. Kamu perlu data. Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu. Kelompokkan pengeluarannya. Makan, transportasi, kuota internet, ngeprint tugas, dana taktis buat nongkrong di kafe biar kelihatan produktif. Langkah ketiga adalah membangun model itu sendiri. Untuk kasus uang bulanan, model paling sederhana bisa dibuat pakai spreadsheet seperti Excel. Kamu bisa bikin rumus sisa uang sama dengan pemasukan dikurangi total biaya makan, total biaya transport, dan seterusnya. Ini adalah model matematik sederhana dari sistem keuanganmu. Kamu bisa mulai bermain dengan model ini. Gimana kalau aku ngurangin budget nongkrong 50%, berapa sisa uangku di akhir bulan? Langkah terakhir adalah verifikasi, validasi, dan menjalankan simulasi. Verifikasi itu memastikan modelmu nggak ada error. Validasi itu membandingkan hasil modelmu dengan data nyata. Kalau udah cocok, baru jalankan simulasi untuk masa depan. Kamu bisa menambahkan unsur ketidakpastian. Misalnya, ada kemungkinan 20% bakal ada pengeluaran tak terduga sebesar 200.000 buat ngerjain tugas kelompok. Jalankan skenario ini berkali-kali. Hasilnya akan memberimu gambaran yang lebih realistis tentang kondisi keuanganmu. Selamat! Kamu baru saja melakukan simulasi pertamamu. Pada akhirnya, belajar pemodelan dan simulasi itu bukan cuma soal rumus matematika atau coding yang bikin pusing. Ini adalah soal mengubah cara kita berpikir. Ini tentang belajar melihat dunia bukan sebagai serangkaian kejadian acak yang menimpa kita, tapi sebagai sebuah sistem besar. Bisa kita pahami, bisa kita analisis, bisa kita pengaruhi. Ini adalah skill yang membedakan antara orang yang cuma bisa ngeluh sama keadaan dan orang yang bisa mencari solusi di tengah kerumitan. Ilmu ini nggak cuma berguna buat anak teknik atau MIPA. Anak ekonomi mensimulasikan pasar saham. Anak ilmu komunikasi memodelkan penyebaran informasi. Anak desain mensimulasikan alur pengunjung, mengatur uang bulanan, merencanakan malam minggu. Kegunaannya seluas imajinasi kita. Toolkit berpikir yang super fleksibel dan powerful. Menguasainya akan memberimu keunggulan, apapun jurusanmu. Investasi leher ke atas yang hasilnya terasa seumur hidup. Untuk masuk lebih dalam, kamu mungkin perlu belajar sedikit statistik, sedikit programming, atau pakai software khusus. Jangan biarkan itu menakutimu. Anggap saja seperti belajar skill baru dalam sebuah game. Awalnya susah, tapi begitu kamu bisa, rasanya puas banget. Mulailah dari yang sederhana, dari masalah yang paling dekat denganmu. Jangan langsung memodelkan ekonomi global. Mulailah dari kenapa kamu selalu telat masuk kelas pagi. Jangan lagi menganggap pemodelan dan simulasi sebagai mata kuliah horor. Lihat ini sebagai kesempatan untuk melatih otakmu bermain game dunia nyata. Dengan kemampuan ini, kamu bisa merancang masa depanmu dengan lebih baik.
mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Jadi, kapan kita mulai? Dunia penuh sistem yang menunggu untuk dipecahkan. Siap untuk bermain?